warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspita Dharma, NPM 2012554 dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 1F. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari beberapa materi. Materi yang pertama yaitu kesantunan berbahasa. Materi yang kedua yaitu berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Materi yang ketiga tentang keterampilan berbahasa, dan materi yang terakhir tentang keterampilan menyimak. Baiklah, yang pertama-tama akan kita bahas adalah tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan jika diartikan itu erat kaitannya dengan etika atau perilaku sehari-hari. Sedangkan berbahasa tentu saja berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi. Jadi, kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi yang baik kepada orang lain, misalnya teman, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Berikut dua aspek penting dalam mengukur sebuah bahasa itu santun atau tidak santun. Di dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu terbagi dua. Yang pertama, kesantunan linguistik, dan yang kedua, kesantunan pragmatik. Kesantunan linguistik adalah kesantunan yang ukurannya cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam kamus. Sedangkan kesantunan pragmatik adalah kesantunan yang ukurannya tergantung makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Makna dan arti itu berbeda. Makna itu lebih dalam dan berkaitannya dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah sesuatu yang melatar belakangi teks. Kita kembalikan lagi. Di dalam kesantunan linguistik itu dikhususkan lagi kepada kalimat yang mengandung kalimat imperatif atau kalimat perintah. Mengapa kesantunan berfokus kepada kalimat perintah atau imperatif? Karena kalimat imperatif itu cenderung sekali untuk tidak menggunakan kata santun. Mengapa? Karena kalimat imperatif menyuruh atau meminta, sehingga cenderung tidak santun. Bagaimana caranya membuat kalimat imperatif menjadi kalimat santun? Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif itu mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Misalnya, daftar hadir itu. Kalimat pertama, ambil daftar hadir itu. Kalimat kedua, ambilkan daftar hadir itu. Kalimat ketiga. Dari ketiga kalimat tersebut, mana yang lebih santun? Tentu saja pada kalimat yang ketiga, karena tuturannya lebih panjang. Kemudian yang kedua, urutan tuturannya. Contohnya, ruangan ini akan digunakan untuk tempat wali murid. Bersihkan dulu meja itu, cepat. Kalimat pertama, cepat bersihkan dulu meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk tempat wali murid. Kalimat kedua. Nah, dari kedua kalimat ini, mana yang lebih santun? Tentu saja pada kalimat pertama. Kemudian yang ketiga, intonasi dan isyarat kinasik. Contohnya, intonasi yang dipanjangkan justru membuat tuturan menjadi tidak sopan, dan ekspresi yang tidak menyenangkan juga menyebabkan kalimat kurang kesantunan, seperti kirim surat itu. Kalimat pertama, kalimat kedua, kirim surat itu. Mana yang lebih santun? Tentu saja pada kalimat kedua. Kemudian yang keempat, pemakaian penanda kesantunan. Contohnya menggunakan kata tolong, mohon, dan silakan. Kemudian kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik ini dikhususkan kepada kalimat pernyataan atau pertanyaan. Dapat juga disebut dengan deklaratif atau interrogatif. Bagaimana caranya? Kesantunan pragmatik ini maknanya adalah imperatif, namun berbentuk dalam kalimat deklaratif atau interrogatif. Contohnya seperti kalimat, apakah kipas angin ini bisa menyala? Pada kalimat ini mengandung makna memerintah secara tidak langsung, karena di dalam kalimat tersebut mengandung makna untuk memerintah menyalakan kipas tersebut. Di dalam kesantunan terdapat prinsip-prinsip kesantunan. Adapun prinsip-prinsip kesantunan yaitu maksim kearifan dan maksim pujian. Kemudian di dalam kesantunan juga terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tuturan menjadi tidak santun. Contohnya yang pertama, kritikan secara langsung dan kata-kata kasar. Yang kedua, dorongan emosi penutur. Yang ketiga, protektif terhadap lawan bicara.
terakhir, menuduh orang lain dan memojokkan si lawan bicara. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Di sini kita akan membahas tentang apa saja sih yang diperlukan agar terampil berbicara dalam seminar dan presentasi. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang yang terampil berbicara, yaitu pertama, kualitas diri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kualitas diri, yaitu menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri Anda. Bisa juga disebut inner beauty. Kemudian fokus pada pendengar kita. Selanjutnya menguasai proses. Maksud dari menguasai proses adalah menguasai bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti atau tidak kita ketahui. Selanjutnya kepercayaan diri. Untuk membangkitkan kepercayaan diri dapat dilakukan cara misalnya berlatih dulu di depan cermin sebagai persiapan atau modal dan berpikir positif. Jangan merasa pesimis atau berpikir negatif, yakinlah bahwa kita bisa. Kemudian performance atau penampilan, misalnya seperti jangan lupa senyum ketika berbicara saat presentasi dan juga berbicara dengan energik atau bersemangat. Dan terakhir, jadilah pribadi yang unik, karena orang yang unik selalu mudah diingat orang lain. Yang kedua, kualitas materi. Hal yang harus diperhatikan dalam kualitas materi ialah siapa sih yang akan menjadi pendengar kita. Dan terakhir, kualitas cara penyampaian. Yang harus diperhatikan dalam kualitas cara penyampaian yaitu dalam presentasi, bukan hanya mulut kita saja yang berbicara, namun juga anggota tubuh kita. Misalnya, senyum dan kontak mata. Pada saat presentasi, usahakan jangan fokus kepada materi saja, namun juga lakukanlah interaksi kepada pendengar atau audiens. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan berbahasa. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan dalam berbahasa. Apa saja itu? Yang pertama, keterampilan berbicara. Yang kedua, keterampilan menyimak. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang terakhir, keterampilan menulis. Di sini kita akan membahas lebih dalam tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu berbeda. Bisa ialah sesuatu yang mudah dilakukan, sedangkan terampil belum tentu, karena dalam terampil perlu keahlian khusus. Terampil membaca dapat diterapkan dalam kegiatan membaca kritis. Membaca kritis ialah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, menganalisis, dan mengkritisi isi bacaan. Bedanya membaca dengan membaca kritis ialah membaca biasa merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman. Adapun teknik-teknik membaca kritis yang pertama yaitu SQ3R. Apa itu SQ3R? SQ3R adalah singkatan dari survei, question, rate, reset, dan review. Yang pertama, survei. Survei dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum dari isi buku yang dibaca. Adapun langkah-langkah survei yang pertama adalah membaca judul buku, membaca pendahuluan untuk mengetahui pendapat penulis, dan membaca heading atau sub-sub judul. Kemudian membaca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau buku. Yang kedua, question. Lakukanlah sejumlah pertanyaan dengan cara membuat pertanyaan dari heading tersebut dengan menambahkan kalimat 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Yang ketiga, rate. Membaca dan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilakukan atau dibuat. Yang keempat, riset. Si pembaca mengecek apakah telah menemukan semua jawaban dari pertanyaannya, kemudian si pembaca mengetes daya ingatnya. Yang terakhir, review. Melakukan analisis atau kritik terhadap isi bacaan yang kita baca. Langkah selanjutnya, menganalisis isi bacaan
yang sudah dibaca agar tidak mudah percaya dengan isi dari tulisan atau bacaan yang telah dibaca. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dapat dikatakan keterampilan sentral dari 4 keterampilan lainnya. Dengan menjadi penyimak yang baik akan menjadikan kita sebagai penulis yang baik, pembaca yang baik, serta pembicara yang baik. Karena menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran, jadi bukan hanya sekedar melihat atau mendengarkan saja, namun juga berpikir serta menganalisis. Adapun proses-proses menyimak yang harus dilalui oleh penyimak yang baik itu ada 5 tahapan. Yang pertama, mendengarkan. Maksud dari mendengarkan yaitu berfokus pada satu suara saja. Yang kedua, memahami. Maksud dari memahami ialah mengartikan setiap kata atau kalimat yang didengar atau disimak. Yang ketiga, interpretasi. Maksud dari interpretasi ini memberikan makna pada kata atau kalimat yang didengarkan. Interpretasi ini berkaitan dengan segala hal yang melatar belakangnya. Interpretasi ini juga bisa disebut dengan penafsiran atau memaknai lebih jauh. Yang keempat, menilai. Maksud dari menilai yaitu mengevaluasi pendapat orang yang disimak atau apa yang telah disimak. Dan terakhir, memberikan respon atau menanggapi. Baiklah, itu tadi penyampaian hasil kesimpulan atau rangkuman dari 4 materi dari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.